ulang kembali, tak dapat terulang hari yang sudah berlalu. Menetes air mata mereka yang sudah mati itu meminta, Rabbana absarna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar teriakan pekikan tangisan azab, farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihah, kami ingin beramal saleh, inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Orang yang sudah mati dimakan cacing tanah itu ingin hidup sekali lagi. Seandainya umur kami bisa ditambah, qarib, tidak lama, sesaat saja, aku mau bersedekah, aku membantu orang susah, aku mau berbagi harta, wa aku minas salihin, aku ingin beramal saleh. Apakah sah jika solat di belakang orang-orang ini? Yang pertama fasik yang terang-terangan, yang kedua ahlul bid'ah, yang ketiga tidak fasih baca Al-Fatihah. Hukumnya orang yang solat, ya, orang yang solat selama dia masih muslim maka solatnya apa? Sah. Selama dia masih muslim, betapapun model orang tersebut, apakah dia pelaku maksiat, apakah dia ahlul bid'ah, selama dia orang muslim, bid'ahnya bukan bid'ah kekufuran, bukan bid'ah kesyirikan, maka sah solat di belakang dia. Meskipun dia tahu bahwasanya imam adalah seorang kedudukan yang terhormat, tidak sembarang orang yang boleh jadi imam. Makanya Nabi SAW berkata, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang mengimami kalian adalah orang yang paling qari, yang paling pintar tentang Al-Qur'anul Karim. Maka sebenarnya mengatakan dalam masalah imam tidak ada masalah tawadhu, ya. Kalau ada orang yang lebih ahli, maka kita suruh yang jadi imam. Ya. Jangan sampai ada orang tidak pantas jadi imam nekat jadi imam, ya. Nekat jadi imam, ini tidak boleh karena memang sebagian orang ingin jadi imam, ya. Kita katakan tidak, imam itu kedudukan yang terhormat dan Nabi mengatakan ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang jadi imam harus yang paling paham tentang Al-Qur'anul Karim, ya. Ya, adapun orang yang tidak pantas jadi imam, Al-Fatihahnya ngawur, maka ini sebenarnya tidak layak jadi imam sebenarnya. Tapi kenyataannya para hadirin dan hadirat, banyak di tanah air kita orang-orang yang memang belum fasih baca Al-Qur'an. Dia yang paling fasih di antara orang-orang yang lain. Ya sudah dia jadi imam, mudah-mudahan Allah maafkan, ya. Karena kalau kita mau ngecek, ya banyak imam-imam yang memang Al-Fatihahnya juga belum apa? Belum fasih, ya. Tetapi kenyataan itu yang terbaik yang ada. Itu yang terbaik yang ada, ya. Sering saya sholat di belakang orang, ya. Kalau kita sudah biasa di Arab Saudi dengar imam bacanya ngaco, ya kita gelisah di belakang, ya. Gelisah di belakang. Apalagi dia salah huruf, ya. Seperti saya cerita ada orang baca wa ammas sa'ila fala tanhar, dibaca pakai ha kecil. Wa ammas sa'ila, harusnya wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang minta-minta jangan kau bentak, tapi dia pakai saking fasihnya dia baca pakai ha. Wa ammas sa'ila fala tanhar, adapun orang yang minta-minta jangan kau sembelih, ya. Artinya jangan kau sembelih, pukul aja enggak apa-apa. Tapi jangan, penting jangan disembelih, ya. Ya kita di belakang dengar ini kan mau ketawa, ya, tapi ya gimana, ya. Itu dalam harusnya salatnya batal kalau sengaja, tapi dia enggak sengaja, dia enggak tahu mau diapain, ya. Maka saya katakan Allah memberi uzur, ya. Kebanyakan orang tidak begitu fasih, dia tidak dapat guru, ya mudah-mudahan itu yang bisa dia lakukan. Maka mudah-mudahan tidak mengapa. Kalau Anda ragu imamnya baca Al-Fatihah kurang fasih, Anda baca sendiri. Anda baca sendiri. Demikian juga orang fasik yang terang-terangan tidak pantas jadi imam. Dia fasik, bermaksiat terang-terangan. Tapi kalau dia jadi imam sah. Selama dia seorang muslim maka salatnya apa? Sah. Bagaimana menjadi imam tapi bacaannya tak fasih, hurufnya fa, kadang dibacanya wa. Masih syukur fa ke wa. Ada pa. Baca'alahum. Ijaja Nasrullah. Makanya sekolahkanlah anak sekolah agama. AU, apa pula AU? A'udzu billah, apa cu? A'udzu billahi minas syaiton. Apa syaiton itu? Shin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Maka belajarlah. Kadang kalau saya sedang musafir sholat di pinggir jalan, sholatnya di masjid, bukan pinggir jalan. Sholat di masjid pinggir jalan. Begitu selesai sholat, kenapa dia yang maju, Pak? Pak, kenapa dia yang maju? Masih syukur dia mau maju, Pak Ustaz. Kalau dia tak ada orang sholat.
Makanya diangkatlah imam. Mana bisa kami angkat imam pakai CPNS? Tak usah pakai CMS. Jadi Honda. Honor daerah. Angkatlah dia. Allahu Akbar. Kita tengok nanti pengangkatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Man salla bin nas إماما لهم بأجرة يقاطعهم على ذلك يقول لا أصلي بكم إلا بكذا وكذا من المال فهذا لا يصلى خلفه. لما سئل الإمام أحمد عن ذلك عن رجل يقول أصلي بكم رمضان بكذا وكذا قال رحمه الله أعوذ بالله ومن يصلي خلف هذا. وهذا لا ينافي أن يجرى له من بيت المال إجراء مالي وراتب، لا بأس بذلك، هذا رزق من بيت المال ليس أجرة، وإنما هو رزق من بيت المال من أجل أن يتفرغ للقيام بهذه المهمة. نعم. أخذ الأجرة على تعليم كتاب الله يا شيخ صالح ما حكمه؟ لا بأس بذلك. قال صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، يؤخذ على الرقية أجرة ويؤخذ على التعليم أجرة، لا بأس بذلك، لأن هذا من الإعانة على نفع الناس بكتاب الله عز وجل وتعليمهم. Bagaimana jika imam masjid digaji dari uang sumbangan masjid? Imam Masjidil Haram itu digaji oleh pemerintah Saudi Arabia dari mana? Dari 7 pendapatan: zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah. Kalau dulu ada namanya ghanimah. Harta ini disimpan namanya Baitul Mal. Muazin, imam, guru mengaji itu dibayar dari Baitul Mal. Nabi itu tak ada digaji, Pak Ustadz. Inilah orang tak ngaji. Nabi perang Badar dapat harta rampasan perang, la taqillu an 50,000 dinarin, tak kurang dari 50.000 keping dinar, uang dinar logam emas, beratnya 4,25 gram. Kalau 4,25 gram sekarang dibayar 2 juta kali 50.000 keping, ambil kalkulator. 50.000 keping kali 2 juta sama dengan 100 M. Jatah Nabi berapa? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumus, seperlima, 20%. Maka pada perang Badar Nabi mendapat jatah 20% dari 100 M. Berarti Nabi mendapat 20 miliar. Tapi Nabi tidak hidup mewah. 100 M Nabi dapat 20 miliar pada perang Badar. Tapi Nabi hidupnya tidak mewah. Harta itu dipakainya untuk fisabilillah. Bagaimana hukum imam rawatib? Apa sunnahnya mendapatkan mukafat atau gaji, dan apakah mengikuti sunnah? Ada beberapa imam rawatib di masjid dengan menjalani imam sholat yang berbeda. Jadi kalau bisa dikasih gaji, alhamdulillah ya. Kasih penghargaan buat dia, nggak jadi masalah ya. Ya. Kalau di Arab Saudi memang dari pemerintah langsung, imam dikasih gaji, dai dikasih gaji, kemudian para guru-guru digaji, hakim-hakim digaji, karena memang langsung dari pemerintah. Kalau di sini kan mungkin belum sampai tahapan begitu. Ya. Maka tidak mengapa kita sisihkan buat mereka ya, demi agar kalau ada yang tidak mau terima, alhamdulillah saya tidak mau terima, ikhlas ya. Tapi kalau antum nggak terima juga harus tertib. Jangan nggak mau terima kemudian jarang muncul, akhirnya sholat terbengkalai. Ya. Terkadang kita perlu ikat dengan duit seperti itu supaya dia tertib, bahwasanya dia punya kewajiban, sehingga dia bisa lebih tertib, tidak sering ketinggalan sholat ya. Oleh karenanya tidak mengapa antum berikan kepada imam rawatib gaji tersebut, disisihkan dari infak yang ada ya, agar dia bisa lebih teratur demi kemaslahatan jamaah.